Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Good Corporate Governance atau yang sering dikenal dengan singkatan GCG ya, dan keseimbangan aspek ekonomi sosial. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sam Taufik Kemal dengan NPM 1012302, kelas C23 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Nah, sebelum itu apa sih GCG itu atau Good Corporate Governance itu? Nah, jadi GCG itu merupakan sistem tata kelola yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, manajemen karyawan, dan pemangku kepentingan agar perusahaan itu berjalan secara sehat, transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Nah, tujuan utama dari GCG ini yaitu untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kepentingan sosial untuk perkembangan keberlanjutan perusahaan tersebut. Nah, apa sih prinsip utama dari GCG ini? Nah, prinsip dari GCG ini itu yang pertama adanya transparansi, yang kedua itu ada akuntabilitas, yang ketiga itu ada responsibilitas, selanjutnya itu ada independensi, dan adanya kewajaran serta kesetaraan. Nah, untuk manfaat dari GCG itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kepercayaan investor, memperbaiki citra, mencegah korupsi, dan menjaga keberlanjutan. Nah, di sini ada tahapan penerapan GCG tersebut ya. Jadi, penerapan GCG itu dilakukan melalui 3 tahapan utama. Yang pertama itu ada tahapan persiapan atau tahapan preparation, dilanjut ke tahapan selanjutnya itu ada tahapan implementasi atau implementation, dan dilanjut ke tahapan yang terakhir itu ada tahapan evaluasi atau evaluation ya. Nah, setiap tahapan ini itu dirancang agar tata kelola perusahaan itu berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan. Nah, untuk tahapan yang pertama itu ada tahapan persiapan ya. Tahapan persiapan ini itu disebutnya juga sebagai pondasi dari GCG tersebut. Nah, di mana tahap persiapan ini itu harus membangun pondasi atau disebut sebagai pondasi juga ya. Di mana di sini itu ada komitmen pimpinan, terus ada pembentukan tim GCG, penyusunan pedoman, identifikasi kondisi perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ya untuk seluruh karyawan yang emang dibutuhkan untuk pelatihan dan sosialisasi gitu ya. Nah, yang pertama itu ada penyusunan komitmen ya, dimana penyusunan komitmen ini itu dilakukan oleh si pimpinan tersebut. Nah, dimana si pimpinan ini tuh mulai menyusun visi misi dari penerapan GCG tersebut, dilanjutkan dengan penyusunan kebijakan serta peraturan internal yang ada di perusahaan tersebut yang terkait dengan penerapan GCG ini. Nah, dilanjut dengan kode etik sebagai landasan ya komitmen dari si pimpinan tersebut. Nah, dilanjutkan selanjutnya itu ada tahapan pembentukan tim GCG ini, di mana tahapan pembentukan tim GCG ini dilakukan oleh si pimpinan ya untuk membentuk tim GCG yang tugasnya itu untuk menyusun program GCG tersebut, terus mensosialisasikan GCG tersebut kepada seluruh karyawan, dan dia juga yang memantau seluruh implementasi dari GCG tersebut, dan dia juga yang mengevaluasi dari penerapan GCG tersebut. Nah, selanjutnya ini ada sosialisasi dan pelatihan ya. Nah, ini tuh sosialisasi dan pelatihan itu dilakukan kepada para karyawan yang emang membutuhkan gitu untuk melakukan pelatihan, dan untuk sosialisasi pasti dilakukan sosialisasi oleh si tim dari GCG ini kepada seluruh aspek karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meningkatkan kesadaran prinsip GCG, etika kerja, dan tanggung jawab tentunya ya. Nah, dilanjutkan di sini tuh ada dokumen dan analisis ya atau Nah, di sini ada pedoman dan identifikasi dari dokumen dan analisis tersebut. Nah, untuk penyusunan pedoman ini mencakup dari kode etik, SOP, pedoman benturan kepentingan, dan whistleblowing system. Nah, identifikasi kondisi perusahaan ini tuh menganalisis adanya budaya organisasi, sistem pengawasan, resiko bisnis, kualitas SDM, dan tingkat kepatuhan ya. Nah, untuk pedoman GCG ini isinya tuh ada kode etik,
SOP, standar perilaku, dan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing. Nah, untuk identifikasi kondisi ini tuh ada analisis kelemahan, kebutuhan resiko, dan budaya organisasi sebelum implementasi. Nah, dilanjut ke tahap implementasi ya. Tahap implementasi ini pasti menerapkan prinsip-prinsip dari GCG tersebut. Nah, ini ada prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dari GCG tersebut ya. Jadi, implementasi ini itu menerapkan prinsip GCG dalam operasi sehari-hari. Nah, yang pertama ini ada prinsip transparansi dari GCG, di mana ini prinsip transparansi ini tuh harus mempublikasikan laporan keuangan, resiko kebijakan, dan aktivitas CSR secara terbuka. Untuk prinsip akuntabilitasnya itu ada pembagian tugas yang jelas, terus adanya pengawasan, terus diadakannya evaluasi kinerja secara berkala ya, dan pelaporan pertanggungjawaban. Nah, untuk tahapan transparansi, nah di sini informasinya itu harus tepat waktu dan akurat untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan tentunya ya. Nah, untuk akuntabilitas tentu tugas dan tanggung jawab ini itu harus jelas dengan mekanisme pengawasan dan evaluasinya. Dilanjut, ini ada tahap implementasi dari prinsip responsibilitas dan independensi serta fairness ya. Nah, untuk responsibilitasnya ini tuh tentu kita harus mematuhi hukum yang berlaku di hukum pemerintahan di negara tersebut. Udah gitu kita juga harus membayar pajak perusahaan dan membayar pajak dari karyawan-karyawannya. Nah, selanjutnya ini ada perlindungan lingkungan. Jadi si perusahaan tersebut itu harus membuka lapangan hijau gitu, sama tidak boleh mencemari lingkungan dan tidak boleh membuang limbah sembarangan seperti itu. Jadi harus diadakannya lingkungan yang hijau lah di perusahaan tersebut, jangan sampai mengganggu warga sekitar dan lingkungan sekitar. Nah, di sini juga ada hak pekerja, di mana hak pekerjanya itu harus diberikan fasilitas yang memadai di perusahaan tersebut. Selain itu juga harus diberikan kompensasi yang adil, baik itu kompensasi finansial, non finansial, langsung maupun tidak langsung ya. Nah, dilanjut dengan adanya program CSR. Terus untuk independensinya itu pengelolaan profesional tanpa intervensi ya, untuk menjaga objektivitas. Nah, untuk fairnessnya itu perlakuan yang adil bagi semua pemangku kepentingan dan kesempatan kerjasama, perlindungan hak, dan non diskriminasi. Jadi adanya kerjasama tapi tidak boleh adanya diskriminasi seperti itu. Nah, di sini ada tahap evaluasi ya. Di tahap evaluasi ini dilakukannya oleh audit dan penilaian. Nah, untuk tahap evaluasi ini itu menilai seberapa efektivitas penerapan GCG tersebut. Nah, jadi si audit internal dan audit eksternal itu memeriksa kepatuhan dan efektivitas sistem pengendalian GCG tersebut. Nah, jadi dinilainya itu dari apa? Dari penilaian kinerja ya, meliputi dari kinerja direksinya, terus efektivitas dewan komisarisnya, dan kualitas pengendalian internalnya seperti itu. Nah, di sini ada sistem pelaporan pelanggaran atau yang sering kita kenal itu dengan whistleblowing ya. Nah, jadi whistleblowing system ini itu merupakan mekanisme pelaporan pelanggaran yang aman dan rahasia gitu. Datanya itu rahasia dan aman juga. Nah, jadi prosesnya itu seperti apa? Prosesnya itu ini ada 3 ya, dimana yang pertama itu ada tahapan penerimaan, dimana pada tahapan penerimaan ini itu laporannya itu masuk dan dicatat secara rahasia. Dilanjutkan ke tahap investigasi, itu tahap verifikasi laporan tersebut yang udah masuk ke tahap penerimaan, dan dilakukan verifikasi secara objektif dan seadil-adilnya. Terus dilanjut ke tahap selanjutnya, ini ada tahapan tindak lanjut ya, dimana di sini adanya tahapan pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau keputusan udah diambil, ini bakalan ada beberapa opsi gitu. Dia bisa jadi disanksi jika emang perlu untuk disanksi, terus dan dilakukannya pemantauan pelaksanaan seperti itu. Nah, nanti ya bisa bentar.
itu kan udah ke record. Nah, untuk selanjutnya ini ada budaya organisasi ya sebagai pendukung dari GCG tersebut. Nah, jadi budaya organisasi itu menentukan keberhasilan dari GCG tersebut. Nah, di mana budaya organisasi ini itu terdapat beberapa opsi, ya ada nilai, norma, kebiasaan kerja. Itu harus mendukung praktik tata kelola. Nah, di budaya organisasi ini memiliki 5 pilar utama. Yang pertama itu ada kejujuran, disiplin, profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab, di mana budaya organisasi ini itu pilar yang paling utamanya itu ada 3 ya, ada kejujuran, disiplin, dan profesionalisme. Nah, jadi untuk kejujuran itu karyawan bekerja itu harus dengan sejujur-jujurnya dan tidak bisa memanipulasi data. Mohon maaf. Nah, selanjutnya itu karyawan tuh harus tetap disiplin ya, dimana harus mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang ada di internal perusahaan tersebut dan mengikuti SOP atau standar operasional prosedur secara konsisten. Nah, selanjutnya ini ada profesionalisme. Jadi karyawan itu harus bekerja sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab secara profesional. Nah, di sini ada kesimpulannya dan dampak jangka panjang dari GCG tersebut. Nah, jadi GCG ini tuh menciptakan perusahaan yang sehat, transparansi, profesional, dan bertanggung jawab. Udah gitu penerapannya itu melalui penerapan persiapan, implementasi, dan evaluasi didukung dengan budaya organisasi untuk keberhasilan dari GCG tersebut itu menghasilkan keuntungan ekonomi ya sekaligus tanggung jawab sosial. Nah, untuk tanggung jawab sosialnya ini ada kesejahteraan karyawan, perlindungan lingkungan, dan hak konsumen serta keberlanjutan usaha. Nah, jadi fungsi dari GCG itu ada 2 ya. Fungsi utamanya itu ada kepercayaan investor dan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan. Nah, untuk kepercayaan investor ini tuh meningkatkan transparansi gitu. Adanya transparansi dan akuntabilitas tersebut otomatis investor ini tuh lebih tertarik lagi untuk mendukung modal dalam jangka panjang bagi si perusahaan tersebut. Nah, untuk keberlanjutan dari perusahaan tersebut gitunya, perusahaan ini itu berpotensi ya menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis dan masyarakatnya secara berkala. Ini jangka panjang namanya. Mohon maaf ya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kata yang mungkin kecepatan atau mungkin ada yang kepotong, soalnya ini di recordnya lewat laptop ya, jadi cuma 5 menit kepotong, jadi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.